SGPT. Nah itu dulu itu satu warung kecil di kampus Visipol UGM di bawah sebuah pohon gitu ya. Nah di situ yang terkena makan itu dulu Abang Gafar, terus Wiswanda Imawan di tahun-tahun 80-an itu. Pokoknya tokoh-tokoh di UGM terutama Visipol itu di SGPT itu. Nah sekarang SGPT itu kan kampus UGM kan sudah dibongkar. Nah SGPT sekarang terus berpindah di Selokan Mataram. Itu masih dikunjungi juga oleh alumni UGM di situ. Terutama di situ namanya SGPT Bu Wiryo. SGPT Bu Wiryo 1965 gitu ya. Nah itu sudah beroperasi di UGM sejak tahun 65. Dulu masih kecil-kecil pakai daun, sekarang udah agak bagus. Nah itu yang biasanya tradisional. Kalau malam kulineran saya di Bojoyo. Ayam goreng Bojoyo. Itu enak karena apa? Kalau kita sedang ada selera makan, itu nasinya panas, ayam gorengnya panas, sambelnya enak gitu. Jadi dan rasanya penuh. Jadi kalau saya mau ke sana, ya kalau dulu sih langsung datang kan bersama istri sama anak. Kalau sekarang kan ada yang namanya belum waktu harus minimal 1 jam sebelumnya. Sekarang tapi besok ya itu aja kalau kuliner ya. Tadi gimana sarapan paginya? Tadi gudeg. Apa? Jadi gudeg tadi krecek. Oh ya, iya semua gudeg itu ayamnya, terutama tahunya gitu. Tahunya enak. Ya, pokoknya gudeg satu paket enak, satu paket enak. Nah itu ya, yang enak lomboknya itu kan sudah digodok ya. Lomboknya lombok matang itu boleh enak. Itu. Prof kan dari SMA nih Prof, dari SMA terus kuliah di Jogja, Ya. Terus Prof kan lebih banyak aktivitas di Jakarta dan kenapa kok? Saya penasaran sih Prof, kenapa masih KTP-nya di Jogja? Apakah Jogja itu punya kesan tersendiri buat Prof? Apa punya kesan sama ibu mungkin? Ibunya langsung senyum. Awal ketemunya juga Prof. Atau ada lokasi favorit Prof? Bisa move on. Gombalannya Prof, gombalannya. Mike. Favoritnya masih Juanda. Mati juga. Mati semua kan? Ya begini ya, saya dulu kan tidak membayangkan kalau saya akan kerja di Jakarta karena sejak mahasiswa itu saya kemudian memutuskan untuk menjadi dosen. Jadi kalau cerita saya tuh cita-cita saya tuh banyak, tapi berhenti pada titik akhirnya di dosen semua. Jadi waktu kecil itu saya sekolah guru agama, yang mengajar ngaji gitu, ngimami sholat ya tadi itu dulu guru agama. Terus sesudah masuk pendidikan guru agama, saya pindah ke Jogja, namanya pendidikan hakim Islam. Jadi semula ingin jadi guru agama, sekarang yang menjadi pegawai di pengadilan agama hakim Islam. Ini SMA nih. Nah karena SMA-nya pendidikan hakim, maka masuk ke fakultas hukum boleh ke umum, bukan agama saja. Terus saya masuk ke fakultas hukum UII, ambil hukum tata negara. Semula saya ingin jadi hakim, kemudian sesudah masuk UII itu ingin menjadi dosen, karena saya punya dosen yang hebat itu sudah almarhum Hakim Agung Artidiatos itu dosen saya dulu. Sehingga saya kalau melihat dia ada kok hebat sekali anak muda ini bisa. Saya ingin jadi dosen. Tapi sambil jadi dosen saya jadi aktivis, menjadi wartawan kampus, menjadi pemimpin redaksi majalah kampus. Nah ada teman saya tadi Toto, mana Toto? Nah ini wartawan. Ini wartawan saya dulu seangkatan sekolah saya. Jadi saya pemretnya, dia dulu fotonya dulu. Saya dulu pemret, dia dulu foto. Fotografer saya ini namanya Toto.
sastra dan kebudayaan. Sekarang namanya apa Bu? Ilmu budaya. Dulu namanya sastra dan budaya gitu namanya. Zamannya Pak Punro Wijoyo, Bunga Kaya, Kak Mama. Saya sudah jadi mahasiswa mereka di sastra dalam bahasa Arab. Gitu. Pak Samsul, Hadirianto Tohari, Pak Hitam itu teman saya. Nah, saya kenal dengan istri saya di HMI. Sama-sama aktivis ya. Sama-sama aktivis. Kenapa? Iya, Sama juniornya saya. Tabrak bro. Oh pakai mic kompas nih keren nih kayak. Ya. Itu dia diberitahu yang ada di sana. Ya. Jadi ya ketemunya di HFI. HFI itu tahun 70, 80. Itu dulu tuh saya kalau pacaran tuh agak konservatif. Umpet-umpetan ya Prof. Iya, masih zaman itu kan. Ya kan menyesuaikan situasi. Kalau anak sekarang pacaran langsung ketemu kan. Kalau saya tidak, ya orang tuanya harus tahu gitu kan. Ya jadi kalau pacaran dulu nonton bioskop jarang, tapi saya sering ke seminar. Dulu kan ada Pacarannya di seminar. dulu di tahun-tahun itu Amin Rais itu baru pulang dari Amerika. Nurholis baru pulang, Pak Syafrin Ma'arif baru pulang. Jadi kalau dia ceramah itu sangat menyedot perhatian. Orang kali ke sana cuma ingin dengarkan. Nah saya datang ke situ. Itu makan pagi biasanya ya sama pacar. Mantan pacar Prof. Nah akhirnya tahun 82 saya menikah. Jadi dulu kalau saya jadi aktivis tuh ya pacarannya gitu pakai dulu yang punya Vespa ini pacar saya. Mantan pacar Prof. Sekarang ya. Karena ini ayahnya cukup kaya, juragan dulu. Jadi ke SGPJ ke Pak Soleh apa itu saya sama istri saya ini dulu. Naik Vespa. Naik Vespa. Gitu ya Prof. Dilan Jogja. Nah begini kemudian sesudah saya bercita-cita jadi hakim itu saya kan jadi aktivis tadi. Nah, Pak Toto ini jadi wartawan kemudian menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan, Intra, Senat Mahasiswa dan sebagainya. Itu kan terus zaman itu musim demo. Gerakan politik mahasiswa itu terjadi saat itu. Ketika saya masuk universitas itu dulu demo anti Pak Harto dimulai ketika saya masuk mahasiswa. Yang sampai Rizal Ramli ditangkap di Bandung. Siapa? Yang duta besar di Jepang kita, Heri Ahmadi, Hilal Hamdi ditangkap di Bandung. Kalau Hariman tahun 74, saya 78. Nah, di sini yang mahasiswa di sini Magdir Ismail yang ditangkap masuk penjara. Nah, saya hidup di era ketika orang berani melawan Pak Harto. Sebelum itu ada melawan Pak Harto itu namanya peristiwa Malari tahun 74, tapi bukan untuk menjatuhkan, melainkan protes atas masuknya modal asing Jepang atau dulunya dianggap dominan Jepang. PT Tanaka waktu itu datang ke sini Perdana Menteri didemo oleh Hariman sampai orang banyak. Nah, 78 isunya menjatuhkan Pak Harto. Mahasiswa sudah berani bilang Pak Harto harus ganti. Sini udah mulai banyak korupsi. Nah saya ikut di situ. Itulah kemudian saya bercita-cita berubah ingin menjadi politisi. Jadi ya ingin jadi guru agama, ingin jadi hakim, ingin jadi dosen, ingin jadi politisi. Jadi wartawan.